Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel pembelajaran kita pada kesempatan ini. Kali ini kita akan kembali belajar tentang irigasi bangunan, pertemuan keempat dan kelima. Akan kita mulai langsung saja. Kalau begitu, saya tampilkan dulu di layar kita bersama. Jadi ada pertemuan 4 dan 5. Kali ini yang akan kita gabung di dalam pertemuan 4 dan 5. Apa saja dalam pertemuan 4 itu? Nanti di situ akan dibahas tentang eh, lebih banyak ke bangunan pelengkap ya. Jadi bangunan pelengkap suatu irigasi seperti itu. Oke, sesuai dengan outline kita, nanti ada di sekitar bendungan, waduk, dan spillway seperti itu. Oke, langsung kita mulai di pertemuan keempat, yaitu bendung dan bendungan. Jadi dua istilah ini, perbedaan antara kedua istilah ini. Ya, baik, langsung saya slideshow. Bentar, dikit ini ya. Ini nggak mau terhide. Oke, Oke, kita akan belajar tentang bendungan dan bendung. Namanya hampir sama, tapi adalah sesuatu yang berbeda ya kalau kita cermati. Jadi di sini nanti juga akan dijelaskan apa itu perbedaan dari keduanya. Bangunan sebelumnya terdapat pendahuluan bahwa kita akan mempelajari tentang bangunan selain saluran irigasi. Jadi bangunan utama dan bangunan pelengkap. Jadi suatu irigasi itu ada yang namanya bangunan utama dan bangunan pelengkap. Di mana bangunan utama itu adalah sebuah bangunan, definisinya adalah sebuah bangunan yang direncanakan di sepanjang sungai atau aliran air untuk membelokkan air dari hulu ke dalam jaringan irigasi agar dapat dipakai untuk keperluan irigasi, kemudian bisa dipakai juga untuk kegiatan pertanian lainnya seperti itu. Nah, kemudian biasanya akan dilengkapi juga dengan kantong lumpur agar bisa mengurangi sedimen yang berlebih serta kemudian untuk mengukur air yang masuk. Nah, kemudian yang termasuk di bangunan utama ada yang pertama ada waduk yang kita tahu, kemudian yang kedua ada bendung. Kemudian ada di sini stasiun pompa. Kemudian ada juga bangunan pengambilan bebas. Nah, apa saja itu yang dimaksud? Yang pertama ada waduk. Waduk adalah suatu bangunan yang terbuat dari urukan batu ya, urukan tanah atau kombinasi dari keduanya yang berfungsi untuk menyimpan air. Di situ ada simpanan airnya pada waktu musim penghujan untuk dikeluarkan kembali pada saat musim kemarau. Jadi waduk itu adalah suatu bangunan eh, yang membendung atau menampung air, selain meningkatkan elevasi, membendung. Tapi di situ juga ada tampungan airnya. Nah, jadi dia berfungsi membendung dan ada tampungan air, di mana saat hujan air itu akan ditampung, tapi saat musim kemarau air itu akan dikeluarkan, dimanfaatkan untuk irigasi. Nah, berbeda dengan bendung. Bendung, jadi bendung dan bendungan itu hampir beda ya. Kalau bendungan itu lebih ke waduk, lebih sama waduk, tapi kalau bendung itu berbeda. Jadi bendung sendiri yaitu suatu bangunan yang melintang pada aliran sungai yang terbuat dari pasangan batu, bronjong, beton yang berfungsi untuk meningkatkan muka air agar dapat dialirkan ke tempat yang diperlukan. Nah, jadi perbedaan yang mendasar kalau bendungan tadi ada tampungan airnya, kalau bendung, dia hanya berfungsi untuk meningkatkan muka air. Jadi hanya bangunan yang di tengah-tengah sungai seperti itu. Nah, bendung sendiri nanti ada bendung tetap, ada juga bendung bergerak seperti itu. Nanti kita
kita bahas selanjutnya di slide selanjutnya. Oke, yang berikutnya ada yang namanya stasiun pompa. Stasiun pompa, apa itu stasiun pompa? Yaitu suatu bangunan yang dilengkapi dengan sejumlah pompa yang berfungsi untuk mengambil air dari sungai dan dialirkan ke tempat-tempat yang memerlukan. Nah, biasanya bangunan ini didirikan apabila secara teknis dan ekonomis tidak menguntungkan apabila didirikan atau membuat sebuah bendung. Seperti itu. Jadi dia diperlukan untuk mengalirkan air seperti itu. Karena misalkan kalau ada bendung si daerah itu tidak bisa teralirkan, maka terpaksa kita harus membuat stasiun pompa. Nah, untuk mengalirkan ke tempat-tempat yang diperlukan seperti itu. Kemudian bangunan pengambil bebas, yaitu bangunan yang didirikan di pinggir sungai yang berfungsi mengalirkan air sungai secara langsung tanpa meninggikan muka air tersebut. Jadi ya pengambilan bebas saja air di sungai. Kemudian kita ada yang namanya bisa kita lihat bersama di sini contoh yang namanya bendungan atau waduk ya. Di sini ada bendungan Saguling. Nah, di sini ada bangunan yang tadi terbuat dari bronjong batu atau urukan tanah dipadatkan sampai di ketinggian tertentu biasanya menggabungkan dua gunung yang tinggi ya, kemudian di tengahnya dibendung. Nah, di sini ada tampungan airnya. Nah, di sini namanya bendungan. Nanti kalau misalkan dia musim kemarau, kita lepaskan air ini, kita limpahkan di saluran pelimpah ini untuk dimanfaatkan saluran irigasi. Kemudian yang berikutnya ada di Bendungan Cirata di Purwakarta juga. Dia bisa kita lihat di sini volume waduk pada volume efektifnya adalah 763 juta meter kubik. Nah, jadi dia akan membendung air seperti ini tampaknya. Kemudian tampungannya ada di sini. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya kita punya Juanda atau Jatiluhur. Di sini agak sedikit berbeda. Kalau di Bendungan Juanda adalah bentuk spillway-nya. Spillway apa? Adalah suatu saluran pelimpah. Jadi misalkan waduk itu airnya melebihi tampungannya, batas tampungannya, dia akan dikeluarkan. Atau saat musim kemarau, air waduk itu akan dikeluarkan. Nah, melalui apa? Melalui yang namanya saluran pelimpah. Kalau yang dua ini tadi saluran pelimpahnya berbentuk seperti prosotan seperti ini, bidang miring seperti itu. Nah, nanti kita akan bahas di pertemuan yang berikutnya apa itu spillways dan lain sebagainya. Nah, kalau di sini bentuk spillway-nya adalah lingkaran seperti ini dan akan turun melalui samping-sampingnya, biasanya disebut dengan morning glory. Kemudian yang berikutnya ada bendung. Kalau tadi kita lihat contoh bendungan, nah sekarang kita akan membahas tentang bendung. Nah, seperti yang sudah diuraikan sebelumnya bahwa bendung ini fungsinya untuk yang namanya meninggikan muka air. Jadi agar suatu saluran irigasi itu air itu bisa merata sampai ke petak-petak tersier, jadi sampai ke daerah-daerah irigasi semuanya, maka agar air itu punya energi yang besar secara dengan sendirinya mengalir tanpa suatu pompa, maka dibuat bendung. Jadi kita bendung sampai elevasinya tinggi airnya, kemudian dia akan turun dengan sendirinya, tapi dengan membawa energi yang besar. Dengan energi yang besar, tekanannya juga akan besar. Dengan tekanan yang besar, maka jangkauannya juga akan semakin luas. Seperti itu. Jadi, petak-petak tersier akan terisi oleh genangan air. Jadi, kebutuhan irigasi juga terpenuhi. Nah, bendung sendiri bisa terbuat dari, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bisa terbuat dari batu kali, bronjong, beton, atau juga bisa dengan bendung yang portable ya. Jadi ada sesuatu yang karet seperti itu ditaruh, kemudian diambil. Kalau misalkan sudah tidak diperlukan, itu juga bisa. Nanti untuk masalah
teknisnya atau speknya nanti bisa dibaca sendiri di dalam layar ini, masalah ukuran dan lain sebagainya. Kemudian saya lanjutkan saja. Yang berikutnya, ini adalah contohnya. Contoh dari, sebentar. Oke, sebentar, mohon maaf ada sedikit gangguan. Zoom-nya ini kayaknya sudah terupdate yang terbaru, jadi malah saya agak sedikit bingung. Oke, kita lanjutkan yang berikutnya. Nih, di sini ini adalah contoh bendungan. Sorry, contoh bendung. Jadi bangunan untuk meningkatkan muka air agar turunnya itu membawa suatu energi, di mana membawa tekanan juga yang mampu uh, mengalirkan air ke petak-petak, menjangkau semua petak-petak tersier sawah seperti ini. Nah, ini contohnya air kan dia akan naik di elevasi sini karena adanya suatu bangunan ini. Kemudian turun ke bawah. Nah, dari sini dia akan didistribusikan ke saluran berikutnya untuk sampai di petak-petak sawah. Nah, apa fungsi bangunan yang di bawahnya ini, bangunan kotak-kotak ini, bangunan di sini adalah merupakan pemecah gelombang ya. Jadi karena energi terjunan ini sangat besar, maka harus dipecah. Tapi tidak semuanya harus ada. Nah, di sini contohnya tidak ada. Nah, mungkin di sini ada karena mungkin dia ketinggiannya besar, jadi energinya juga semakin besar. Nah, agar tidak merusak samping-sampingnya, kemudian agar alirannya itu sesuai dengan rencana, kemudian tidak merusak salurannya, maka harus dipecah gelombang itu. Jadi diberi bangunan pemecah gelombang seperti ini di kotak-kotak kecil di bawahnya. Oke, kita lanjut. Ini yang bendung portable. Jadi bendung portable di mana dia bisa dipindah-pindah. Contohnya bendung karet seperti ini. Ini kan bisa dikempesin terus dirubah. Nah, ini juga contoh bendung bergerak. Jadi ada suatu yang bergerak, ada suatu mekanisme mesin yang bergerak di situ. Nanti bisa dipelajari sendiri apa saja contohnya. Nah, di sini juga ada beberapa denah-denah tentang eh, bangunan ya, bangunan bendung. Jadi secara teknis gambar denah suatu bendung itu seperti ini. Jadi kita membuat timbunan itu digambarkan dengan garis seperti ini. Garis yang seperti piano. Nah, ini adalah gambar teknis suatu urukan tubuh uh, bendung ya. Seperti itu. Ini juga ada beberapa contohnya. Jadi bendung, air yang akan mengalir dari sini menuju ke sini, tapi dia dinaikkan elevasinya di daerah sini. Nah, sebelum itu ada yang namanya saluran primer, ada pintu pengambilan juga. Jadi selain air ke sini, ada di sini saluran primer yang nanti akan dibagi ke saluran sekunder dan di petak tersier seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya ini ada contoh intake dan penguras di suatu sebelum masuk di saluran primer. Jadi tadi kalau di sini kita lihat ada bendung, kemudian di sini ada dipecah, dibelokkan di kanannya itu ada saluran primer dan di terusnya ini tetap sungai. Nah, di sini kita bisa lihat contoh lebih dalam lagi tentang saluran primernya sendiri, kemudian ada intake-nya, kemudian ada juga bangunan pengurasnya. Ini dari atas kita bisa lihat saluran primer, kemudian ini ada kemiringan yang berbentuk seperti trapesium, nanti mengalir ke arah sini air.
Kemudian nanti bisa dibaca sendiri bagaimana lebih detailnya, karena ini contoh saja. Kemudian bagaimana dan apa saja data yang diperlukan kalau kita ingin membuat suatu bendung. Jadi ada yang diperlukan dalam perencanaan suatu bendung. Tentu yang pertama kita harus tahu data topografinya atau peta topografi atau ketinggian elevasi suatu daerahnya. Nah, kita harus membentuk suatu bendung itu yang sesuai, yang direncanakan ketinggiannya berapa, dan nanti targetnya akan mengaliri elevasi berapa saja. Kemudian yang berikutnya ada data hidrologi, agar tahu bagaimana pola data hujannya, kemudian debit rencananya, debit banjirnya, seperti itu. Kemudian yang ketiga ada morfologinya, kemudian ada geologi, mekanika tanah, kemudian mengikuti standar pedoman perencanaan, data lingkungan, dan ekologinya. Kemudian yang berikutnya, bagaimana pemilihan lokasi bendung? Nah, ada beberapa syarat topografi daerah yang akan dialiri. Nah, topografi lokasi bendung, kemudian keadaan hidrolisis sungai, tanah pondasi, dan lainnya itu biasanya eh, sesuai dengan poin A sampai dengan H di sini. Nanti bisa dibaca apa saja. Nah, yang penting tetap memperhatikan beberapa kaidah di sini. Yang penting mungkin saya ulangi lagi bahwa yang pertama tujuannya agar seluruh daerah yang direncanakan itu dapat terairi secara gravitasi. Jadi tadi ada pengaruh ketinggian, kemudian dia akan turun, dia akan membawa tekanan. Nah, dipastikan dengan adanya bendung tersebut, semua petak sawah itu teraliri. Kemudian yang berikutnya, tinggi bendung dari dasar sungai tidak lebih dari 7 meter. Jadi ada ketentuan bahwa bendung itu dari dasar sungai harus 7 meter maksimal. Kemudian saluran induk tidak melewati trase yang sulit. Jadi harus mudah, tidak berbelok-belok, tidak menikung, menikung ke kanan, ke kiri, atau berbelok-belok, tetapi dia pilihlah trase yang paling mudah. Nah, mungkin pemilihan trase yang mudah itu nanti karena air itu dia akan lebih cepat sampai ke tujuan, yang pertama. Kemudian yang kedua, mungkin perawatannya juga, kalau tempatnya yang susah, dia akan susah terjangkau, seperti itu. Kemudian kalau dibuat berkelok-kelok, untuk apa fungsinya? Karena kan nanti sama-sama untuk mengaliri daerah di samping kanan kirinya, kenapa harus berkelok-kelok kalau lurus pun bisa, seperti itu. Kemudian eh, misalkan berkelok-kelok juga nanti energi yang dibawa atau lintasannya juga akan semakin panjang, maka mungkin akan lebih boros energi di situ. Kemudian lagi, kenapa tidak berkelok-kelok lagi? Yang berikutnya, kelokan-kelokan itu akan banyak sedimen atau endapannya ya. Jadi akan mengganggu bagaimana saluran irigasi itu bekerja, atau nanti kapasitas airnya juga akan jadi berkurang karena di situ ada tambahan volume yang tidak efektif dari endapan, mungkin seperti itu. Maka buatlah trase itu yang mudah dijangkau. Jadi tidak melewati trase yang sulit, seperti itu. Kemudian letak bangunan intake harus diletakkan sedemikian rupa sehingga dapat menjamin kelancaran masuknya air, seperti itu. Kemudian yang berikutnya, lokasi bendung itu harus berada pada arus sungai yang lurus. Nah, itu yang saya sebutkan tadi. Jangan membuat yang berkelok-kelok, seperti itu. Jangan di percabangan sungai atau di tikungan sungai, seperti itu. Kemudian yang berikutnya, keadaan pondasi harus cukup baik. Nah, jangan sampai kita membuat suatu bendung tapi ternyata pondasinya itu tidak baik tanahnya, atau tidak kita lakukan eh, perbaikan di lapisan dasar. Nah, itu akan sangat merugikan, baik itu pada saat itu ataupun saat yang akan datang. Kemudian tujuannya nanti juga tidak tercapai jika terjadi kegagalan di situ. Yang poin G, tidak menimbulkan genangan yang luas di hulu bendung serta tanggul banjir sependek mungkin. Jadi hulu itu kan letaknya di atas. Jadi kita harus saat kita menaikkan muka air, kita tidak bisa membuat genangan yang sangat luas di hulunya. Kemudian karena di situ juga ada tanggul banjir, karena kita sudah di atas, mau kita turunkan ke bawah, kita harus mengupayakan agar cepat
intinya agar cepat turun, kemudian agar cepat mencapai peta-peta tersier. Jadi harapannya tanggul banjir itu cuma sedikit dan pendek, kemudian genangan itu eh, harusnya tidak banyak seperti itu. Jadi agar cepat tersalurkan seperti itu. Yang ke H yaitu pelaksanaannya tidak sulit dan biaya pembangunannya dipilih yang tidak mahal seperti itu. Kemudian untuk menentukan elevasi mercu bendung ya. Jadi ada beberapa kriteria. Nanti bisa dibaca sendiri. Saya rasa ini adalah penjelasan yang mudah dipahami, seperti yang bisa kita lihat di layar juga. Ada beberapa kategori yang harus diperhatikan dalam kita menentukan elevasi mercu bendung. Jadi mungkin ya intinya seperti yang saya sebutkan tadi bahwa di sini bendung itu bagian suatu irigasi sebelum dia masuk ke saluran primer, sekunder dan tersier. Itu ada yang namanya bendung yang fungsinya tadi untuk menaikkan muka air agar energinya lebih besar, kemudian tujuannya agar sawah-sawah di petak tersier semuanya teralirkan seperti itu. Nah, ibaratnya kalau kita di toilet kita memflush sesuatu dengan energi yang tinggi dibandingkan kita mengguyur dengan gayung, itu kan akan lebih berefek jika kita memflush dengan tekanan yang tinggi, maka dia akan langsung masuk ke dalam seperti itu. Mungkin itu konsepnya juga sama. Jadi buatlah suatu bangunan irigasi di mana dia itu bendung, sederhananya bendung yang memiliki elevasi yang seperti yang disyaratkan. Kemudian tujuannya agar semua daerah yang dilayaninya tercapai seperti itu. Jadi nanti bisa diperhatikan di sininya. Kemudian yang berikutnya masih sama ya, nanti bisa dipelajari lebih lagi tentang bagaimana suatu bendungan itu bekerja. Kemudian kita beralih ke yang materi yang kelima. Jadi materi kelima masih ada hubungannya karena kita tadi belajar tentang bendung dan bendungan, tapi tadi baru membahas bendung. Nah, kali ini kita akan membahas tentang bendungannya. Tadi kita membahas bendung, sekarang kita membahas bendungannya. Nah, perlu digarisbawahi bahwa tadi pengertian dari bendung adalah suatu bangunan yang digunakan untuk menaikkan muka air. Nah, sedangkan bendungan ada kata an-nya, tapi memiliki arti yang berbeda, di mana kalau bendungan adalah suatu bangunan yang ada tampungan airnya. Di situ ada tampungan airnya, kemudian nanti saat musim hujan air itu akan ditampung, kemudian saat musim kemarau disalurkan. Nah, itu perbedaannya. Ada tampungan airnya kalau bendungan. Oke, kita ini tadi kita sudah belajar. Nanti untuk perhitungannya bisa dipahami masing-masing. Tapi ini untuk menyambung tadi bahasan kita, mungkin ini lebih ke masih bahasan bendung ya. Oke, kita cermati bersama-sama. Di sini mungkin di sini lebih tepatnya bukan bendungan ya. Harusnya masih bendung karena kan masih materi yang kemarin. Oke, ini kan saya dapat materi dari Putri ya. Jadi mungkin ada sedikit pemberaran di sini. Oke, nanti saya betulkan. Nah, di sini harusnya itu materinya tentang bendung masihan. Sorry.
Jadi masih tentang bendung. Oke. Oke, ini ada tadi bagaimana cara menentukan elevasi mercu bendung. Nah, elevasi mercu bendung. Nah, jadi misalkan ada rencana bendung ini bisa kita lihat, kita buatkan dulu gambar rencananya misalkan di P1 sampai dengan P20 kita garis. Nah, nanti kita pilih. Mungkin ini rencananya yang diambil adalah P10 ya. Nah, dalam membuat suatu mercu bendung tadi, kita harus punya peta situasi. Jadi peta situasi sungai dan potongan melintang sungai seperti yang bisa kita lihat di gambar 1.1 ini. Jadi peta situasi yang digambarkan 1 kilometer eh, ke udik dan 1 kilometer ke hilir serta ke arah kiri dan kanan sepanjang 0,5 kilometer dari rencana bendung. Jadi kita harus punya peta situasi dari rencana bendung kita yang jaraknya 1 kilometer ke kanannya dan 1 kilometer ke kirinya, kemudian 0,5 kilometer ke kanannya dan 0,5 kilometer ke kirinya. Jadi kita bisa lihat situasi rencana bendungnya, situasi sungai yang akan ada bendung di atas di dalamnya. Nah, harus punya peta situasi dan peta potongan melintangnya. Potongan melintang itu berarti kan kalau kita potong secara melintang, kemudian kita lihat bagaimana tampak melintangnya seperti itu. Nah, di sini mungkin potongan melintang itu bisa seperti ini. Nah, dan peta situasinya seperti yang disebutkan tadi bisa berbentuk seperti ini. Kemudian tadi kalau kita ingin menentukan elevasi mercu bendung, kita harus punya peta ini, peta situasi. Kemudian setelah itu perlu diperhatikan pula adalah keadaan sungai itu sendiri. Jadi tipe sungainya seperti apa? Apakah berbatu, pasir, apakah banyak pohon, tanaman, kekasaran yang lain. Karena kan nanti pengaruhnya itu pada aliran ya, debitnya. Jadi nanti ada kekasaran permukaannya. Kalau dia semakin kasar kan dia nanti alirannya juga akan tidak selancar itu, tidak selancar sesuatu permukaan yang licin seperti itu. Nanti ada pengaruhnya. Nah, kemudian profil memanjang digunakan untuk mencari kemiringan rata-rata sungai. Nah, kemudian dengan jalan menjumlahkan kemiringan dari setiap profil dan dibagi dengan jumlah profil dikurangi 1, maka akan didapati kemiringan rata-rata di sekitar bendung. Nah, dengan ukuran seperti ini rata-rata kemiringannya nanti bisa disesuaikan persamaannya. Nah, kemudian yang berikutnya kita menentukan debit sungainya. Nah, debit sungainya bisa dihitung dengan persamaan Q sama dengan F kali V, di mana debit itu Q, kemudian F-nya adalah luas tampang basah sungai. Luas tampang basah itu luas yang dibasahi oleh air. Kita bisa lihat dari tampang melintangnya, kemudian misalnya elevasi air itu sekian, maka luas tampang basah ini adalah sesuatu yang saya arsir merah di sini. Kemudian dibagi kecepatan aliran sungai. Nah, kecepatan ini nanti yang ada hubungannya dengan ini tadi kekasaran. Nah, nanti ada hubungannya dengan kekasaran. Jika suatu permukaan semakin kasar, maka mungkin kecepatannya akan berkurang seperti itu. Tidak akan secepat permukaan yang mulus seperti itu. Oke, yang berikutnya untuk mencari V atau untuk mencari V. Nah, karena kan tadi kita akan menghitung debit. Nah, debit tadi rumusnya adalah
Q sama dengan F kali V. Nah, di mana tampang basahnya kita sudah tahu. Kemudian yang belum tahu adalah kecepatan aliran sungainya. Kecepatan aliran sungai sendiri nanti akan dihitung dengan persamaan seperti ini. Bisa metode Manning, bisa Cesi, kemudian bisa Basin. Nah, di mana di sini ada persamaannya sendiri. Nah, bisa dilihat juga apa itu persamaan Manning, apa itu persamaan Cesi dan Basin. Nah, nanti disesuaikan dengan apa yang kita ada datanya. Nah, setelah itu debit bisa diketahui. Nah, maka akan didapati tinggi air banjir tersebut seperti itu. Karena setelah kita tahu debitnya, kemudian kita kira-kira, maka kita akan tahu tinggi air banjir itu berapa seperti itu. Kemudian yang berikutnya, ini ada contoh ya, misalkan profil N-nya itu ada 28. Kemudian setelah dihitung kemiringannya itu ada 0,135. Nah, maka rata-rata kemiringannya adalah nilainya adalah sekian. Nah, jika luasnya atau F itu adalah ini, kemudian keliling basahnya, bukannya ini bukan rata-rata, ini bukan F, ini masih luas profil rata-rata saja, kemudian keliling basahnya ini ada 49, R-nya ada sekian. Nah, N-nya ini, maka langkah pertama yang kita cari adalah kita akan menghitung V-nya. V-nya kita pakai persamaan, kalau dilihat dari angkanya dia pakai yang Manning. Dia ada kekasaran sungai. Yang ini yang saya katakan tadi, ini akan mempengaruhi jenis ininya. Jadi nilai N itu dipengaruhi oleh mungkin dia permukaannya batu atau pasir atau pohon atau rumput. Nah, nanti N-nya akan berbeda. Koefisien kekasaran Manning. Nanti ada tabelnya, bisa dicari. Bagaimana saya menentukan persamaan Manning jika N-nya di saluran itu ternyata samping kanan kirinya itu batu. Samping kanan kirinya itu ternyata tanah biasa atau tanah lempung. Nah, nanti akan ada nilainya masing-masing. Kemudian yang berikutnya setelah kita sudah dapat N-nya, kita masukkan di rumus. Nah, ternyata dapat V kecepatannya. Setelah mendapat kecepatan, kita hitung debitnya. Debit ternyata ini dianggap sebagai F, jadi ya tinggal dimasukkan saja F kali V 110 dikalikan hasil dari Manning tadi 4,041. Nah, dapat debit banjirnya adalah 44,51. Nah, seperti ini. Atau dengan diketahui debit banjir rencana, kemudian dengan mencoba beberapa tinggi muka air, misalkan setiap setengah semester, maka akan dibuat suatu lengkung debit, sehingga tinggi air pada debit rencana dapat diketahui. Contohnya lihat di sini ya. Oke. Setelah itu, setelah misalkan kita sudah punya ini, kemudian kita anggap kita sudah punya debit banjir. Nah, nanti bisa dicari dengan tinggi muka air. Jadi misalkan kita simulasikan jika debit sekian, kemudian tinggi airnya berapa. Nah, seperti itu dibuatkan lengkung debit. Nah, nanti bisa dicari tahu bagaimana cara membuat lengkung debit itu. Jadi ini misalkan setelah kita sudah punya lengkung debit, nah kita bisa menentukan elevasinya. Nah, misalkan nanti kita akan merencanakannya dengan debitnya itu 150. Nah, kita bisa tarik garis 150. 150, kemudian hasilnya ketinggian berapa. Nah, nanti bisa dicari dengan seperti itu. Tinggi muka airnya itu berapa. Nah, nanti dijadikan sebagai acuan mercu bendung. Seperti itu. Oke, nanti bisa dicari tahu bagaimana cara membuat lengkung debit. Ya. Kemudian yang berikutnya, setelah tadi kita bahas mercu bendung,
Yang berikutnya ada intake. Jadi bangunan intake ya. Sebentar. Oke, bangunan intake. Di sini ada apa saja? Jadi intake itu bangunan yang mengambil ya. Dia mengambil suatu aliran air. Jadi bisa jadi dia posisinya seperti ini, atau seperti ini. Nanti bisa dipelajari lebih lanjut. Oke, kemudian ada lebar efektif bendung. Jadi menentukan lebar efektif bendung nanti juga bisa dipelajari bagaimana persamaannya. Saya rasa cukup mudah. Nanti contoh-contoh soal ini juga bisa dipelajari, nanti bisa saya keluarkan di ujian juga. Kemudian ini juga di sini ada perhitungan muka air banjir di atas mercu bendung. Nah, ini ada persamaannya. Silahkan pakai persamaan ini. Seperti yang dicontohkan di sini. Misalkan, ini nanti ada banyak. Persamaan itu bisa banyak sekali. Nah, ternyata persamaan ini disederhanakan menjadi seperti ini. Nah, di literatur lain juga bisa disederhanakan lagi. Ternyata L sama dengan BE dan C memiliki nilai antara 1,7 sampai dengan 2,2. Nah, ternyata bisa menjadi lebih sederhana lagi. Kemudian nih didapatkan, misalkan kita diketahui QD adalah 350,00, debitnya adalah 350,00. Kemudian BE itu kan tadi kita bisa baca di sini, BE itu adalah lebar efektif bendungnya. BE-nya 41,88 sesuai soal nomor 1, nanti bisa dipelajari. Di sini ya, bagaimana itu menilai BE-nya. Nah, setelah itu kemudian kemudian P-nya adalah 2,5. Apa itu P? P-nya adalah kalau kita lihat di sini, P adalah suatu ketinggian ya, ketinggian, kemudian nanti ditambahkan HE. Di suatu ketinggian ditambahkan HE seperti itu. Kemudian penyelesaiannya, pertama kita masukkan di persamaan ini dulu, di mana C-nya diambil 2,2, HE-nya kita bisa hitung dengan persamaan ini, dapatlah nilai sekian. Kemudian Q kecil nanti juga bisa dihitung lebarnya, berarti kan sama dengan Q besar dibagi dengan BE. Kemudian kecepatannya juga bisa dihitung, diikuti persamaannya. Nah, nanti bisa digambarkan seperti ini. Nah, kemudian air dia akan naik seperti ini, kemudian air akan naik seperti ini menuju ke daerah mercu bendung ini, di mana HD nanti nilainya adalah sekian. HD adalah apa? HD adalah ini, kita bisa lihat bahwa HD itu adalah dari sini sampai dengan sekian. Nah, jadi antara jarak mercu bendung dengan airnya itu disebut dengan HD. Kemudian HD ini nanti bisa dihitung dengan rumus seperti ini. Nah, setelah kalian sudah dapat angka-angkanya, gambarkanlah atau buatlah ilustrasinya. Buatlah ilustrasinya, jadi gambarkan kira-kira itu di elevasi nilainya berapa. Nah, kan di sini ada keterangannya 0,146 meter. Kemudian HD 2,289. Kemudian HE sendiri berarti 2, HE kan HD ditambah HA.
nanti kasih nilai. Kemudian di sini ternyata ketentuannya adalah jarak dari R sampai dengan di sini di tengah-tengah ini adalah 0,237 HD. Seperti itu. Kemudian ini kemiringannya kita pakai 1:3 untuk membuat bendungnya. Nah, ini bendungnya kan di sini, dia airnya akan mengalir dari sini. Nah, dengan ketentuan seperti ini dan bendungnya adalah sekian. Nah, kemudian dia jarak dari sini ke sini itu 0,19 HD. Nanti bisa dicari berapa nilainya juga. Nanti bisa digambarkan, kalian gambarkan. Kemudian dia turun seperti ini airnya. Nah, dapatkanlah nilai mercu bendung itu seperti ini. Nah, di sini elevasi BE itu adalah elevasi yang BE, kita bisa lihat di belakang bahwa BE itu adalah lebar efektif bendungnya. Jadi lebar itu kan jarak panjang secara melintangnya seperti itu. Nah, nanti bisa diikuti saja perhitungan di sini. Kemudian yang berikutnya membuat profil mercu bendung. Nah, di sini juga ada beberapa perhitungan sebenarnya bisa sekali untuk diikuti ya. Bila misalkan di sini ada beberapa koefisien ya, nanti bisa tinggal diikutin saja. Nanti bisa dikeluarkan di saat ujian juga. Nah, mungkin untuk perhitungan tidak saya berikan secara detail, nanti bisa silahkan dipelajari sendiri di materinya, kemudian dicoret-coret, kemudian dihitung secara mandiri, tapi saya lebih memberikan penjelasan secara materinya saja seperti itu, karena jika nanti kita hanya belajar contoh soal, nanti konsepnya tidak akan dapat seperti itu. Oke, yang berikutnya ada yang namanya kolam peredam energi. Kolam peredam energi seperti yang saya sebutkan tadi bahwa itu ada terjunan air, kemudian ada bendung. Nah, air di situ harus dipecah energinya, diredam energinya. Nah, ada yang namanya kolam peredam energi. Ada beberapa macam, nanti juga bisa dibaca apa saja itu. Kemudian pemilihannya tergantung ada beberapa keadaan. Yang pertama keadaan tanah dasarnya, kemudian tinggi perbedaan muka air hulu dan hilir, kemudian sedimen yang diangkat aliran arus. Jadi dia selain berfungsi untuk memecah energi tadi, dia juga berfungsi untuk memisahkan antara air dan sedimen bawaannya agar tidak terbawa ke saluran irigasi seperti itu. Kemudian ini juga ada beberapa tipe tadi kolam peredam energinya. Nah, ini ada detailnya, nanti bisa dipelajari juga contoh soalnya. Tapi tidak saya jelaskan secara detail, nanti silakan dipelajari sendiri karena saya rasa sudah cukup jelas ya di sini. Kemudian ini ada tipe yang lain juga, gambarannya sama, ini alirannya dari hulu menuju ke hilir. Nah, di sini ada olahan airnya. Kemudian ini yang tipe bucket, nanti juga bisa dilihat bagaimana perhitungannya. Kemudian ini yang tipe USBR. Seperti ini juga, nanti juga bisa dipelajari. Ada beberapa tipe pengolah energinya, nanti bisa disesuaikan tadi bergantung kondisi di bawah permukaannya, kemudian sedimennya dan lain sebagainya. Yang perlu saya tekankan lagi, kalau masalah hitungan nanti bisa dipelajari sendiri. Saya menjelaskan secara teorinya saja. Oke, kita bahas gambarnya ya mungkin. Nah, di sini contohnya kita bisa lihat ya, bahwa suatu energi akan lewat sini, gelombang air akan lewat sini, kemudian dia akan terolah-olah di sini, kemudian dia mengalir ke aliran setelahnya. Nah, di sini adalah fungsi dari pemecah
atau kolam olah tadi sebenarnya di situ dia akan mengolah air agar energinya terpecah. Nah, bisa dilihat juga air akan datang ke arah sini kemudian terolah terpecahkan di sebelah situ. Seperti ini mungkin gambarannya ya. Oke, seperti itu dari saya untuk pertemuan 4 dan 5. Nanti silahkan dipelajari selebihnya. Terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.